Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Satrio Ramadan dengan NIM 6670230029 kelas 4C. Di sini saya akan memaparkan teori perwakilan dalam demokrasi representatif politik di mana dinasti dan suara rakyat di Provinsi Banten. Provinsi Banten sejak menjadi provinsi mandiri pada tahun 2000 mengalami dinamika politik yang unik dan kompleks, terutama terkait dengan fenomena politik dinasti yang sangat dominan. Politik dinasti di Banten bermula dari kekuatan politik dan ekonomi dibangun oleh Tubagus Kasan Sohib, tokoh lokal berpengaruh yang berhasil menancapkan pengaruhnya sejak era Orde Baru. Kasan tidak hanya menguasai partai politik utama, yaitu Golkar, tetapi juga mengendalikan sumber daya finansial melalui proyek-proyek pemerintah serta jaringan koerasif yang melibatkan para jawara lokal. Warisan kekuasaan ini kemudian diteruskan oleh anaknya, Ratu Atut Khosyah, yang berhasil menduduki posisi gubernur selama 2 periode dari 2006 hingga 2011 dan 2011 hingga 2014, serta memperluas pengaruh dinasti politik ke berbagai sektor kehidupan masyarakat termasuk legislatif, bisnis, sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan. Lalu, fenomena ini menunjukkan bagaimana teori perwakilan dan demokrasi representatif menghadapi tantangan serius di Banten. Idealnya, demokrasi representatif memungkinkan rakyat memiliki wakil yang benar-benar mewakili aspirasi mereka dalam pengambilan keputusan politik. Namun, dominasi politik dinasti yang menguasai berbagai posisi strategis justru berpotensi menghambat keterwakilan suara rakyat secara inklusif dan demokratis. Praktis politik dinasti di Banten juga diperkuat oleh rendahnya partisipasi politik masyarakat yang sering kali berada di bawah 65%, sehingga memberikan ruang bagi elit keluarga untuk mempertahankan kesusahan tanpa banyak perwakilan. Lalu selanjutnya, selain itu, politik dinasti di Banten tidak hanya berimplikasi pada aspek politik formal, tetapi juga merambah ke ranah sosial dan ekonomi, menciptakan jaringan patronas yang sulit ditembus oleh kekuatan politik lain. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas sistem perwakilan yang seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dan penguasa. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang teori perwakilan dalam konteks politik dinasti di Banten sangat penting untuk memahami bagaimana suara rakyat dapat benar-benar terwujud dan sistem politik yang dalam sistem politik yang demokratis dan partisipasi. Lalu berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dengan judul Teori Perwakilan dalam Demokrasi Representatif Politik Dinasti dan Suara Rakyat di Provinsi Banten. Yang pertama itu menganalisis pengaruh politik dinasti terhadap pelaksanaan teori perwakilan dalam demokrasi representatif di Provinsi Banten. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana dominasi keluarga dan elit politik, khususnya pada era kepemimpinan Ratu Atut Khosyah, berpengaruh sistem keterwakilan politik yang idealisnya inklusif dan demokratis. Lalu, mengidentifikasi dampak politik dinasti terhadap perwakilan suara rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik di Banten. Fokusnya adalah pada bagaimana politik dinasti dapat membatasi ruang partisipasi masyarakat dan menyebabkan representasi politik eksklusif sehingga suara rakyat tidak sepenuhnya terakomodasi. Eksplorasi mekanisme dan strategis yang digunakan oleh dinasti politik untuk mempertahankan kekuasaan di berbagai arena pemerintahan dan sosial. Hal ini mencakup bagaimana jaringan patronas dan
klientelisme berperan dalam memperkuat posisi politik dinasti dan menghambat munculnya kepemimpinan baru yang kompeten. Mengenali persepsi masyarakat Banten terhadap keberadaan politik dinasti dan implikasi terhadap kualitas demokrasi representasi di daerah tersebut. Manfaat politik. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Penelitian ini memberikan kontribusi dan pengembangan ilmu politik, khususnya dalam kajian teori perwakilan dan demokrasi representatif dengan mengkaji politik dinasti di Banten. Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana praktik politik dinasti dapat mempengaruhi mekanisme perwakilan rakyat dan sistem demokrasi. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademis dan peneliti lain yang tertarik pada hubungan antara dinasti politik dan keterwakilan rakyat dalam konteks demokrasi. Lalu yang kedua itu ada manfaat praktis bagi pemerintah dan pembuatan kebijakan. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pembuatan kebijakan dalam merumuskan strategis untuk memperkuat demokrasi representatif yang lebih inklusif dan partisipatif. Dengan memahami dampak politik dinasti terhadap suara rakyat, pemerintah dapat merancang kebijakan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Banten. Lalu yang ketiga ada manfaat bagi partai politik dan aktor politik lokal. Peneliti ini membantu partai politik dan aktor politik lokal untuk memahami dinamika politik dinasti yang selama ini mendominasi Banten. Dengan pemahaman ini, mereka dapat mengembangkan strategis politik yang lebih demokratis dan berorientasi pada kepentingan rakyat serta mengurangi dominasi kekuasaan keluarga tentu yang berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan. Selanjutnya ada tinjauan literatur. Yang pertama itu ada kajian pustaka. Konsep-konsep utama yang menjadi dasar teori perwakilan dalam demokrasi representatif, serta mengaitkan dengan fenomena politik dinasti dan keterwakilan suara rakyat, khususnya dalam konteks Provinsi Banten. Pada teori perwakilan dalam demokrasi representatif merupakan sistem di mana rakyat memiliki wakil untuk menyalurkan aspirasi dan kehendak mereka dalam pengambilan keputusan politik Gatar 2009. Oke, selanjutnya ada hasil studi terdahulu. Telah mengkaji fenomena politik dinasti di Provinsi Banten dan kaitannya dengan teori perwakilan dalam demokrasi representatif, khususnya terkait keterwakilan suara rakyat dan demokrasi elit politik. Yang pertama itu ada persepsi masyarakat terhadap dinasti politik di Banten. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Banten memiliki perspektif kritis terhadap politik dinasti yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip demokrasi. Masyarakat menilai bahwa dominasi keluarga tertentu dalam politik menghambat keterwakilan rakyat secara luas dan inklusif. Lalu yang kedua ada proliferasi dinasti politik era kepemimpinan Ratu Atut Qosyah. Dalam mengungkapkan bahwa politik dinasti di Banten berkembang pesat selama masa kepemimpinan Ratu Atut Qosyah. Dinasti ini menguasai berbagai posisi strategis di pemerintahan daerah yang menyebabkan keterwakilan politik menjadi eksklusif dan didominasikan oleh elit keluarga. Lalu yang ketiga ada strategis politik dan bertahannya dinasti Atut. Menurut peneliti, kualitatif yang dikemukakan keberhasilan keluarga Atut mempertahankan dinasti politik tidak hanya karena akar sosial kultural yang kuat, tetapi juga strategis politik yang dijalankan secara sistematis. Dinasti ini berbentuk oktopus dinasti yang memanfaatkan jaringan kekuasaan yang dibangun oleh Tubagus Kasan Qosip, ayah Ratu Atut. Rendahnya partisipasi politik masyarakat di bawah 65% pada Pilkada 2015 dan 2017 turut memperkuat posisi dinasti ini. Lalu berikutnya ada rekrutmen partai politik dan penguatan dinasti Ratu Atut.
Peneliti ini menyoroti peran partai politik dalam proses rekrutmen yang memperkuat pembentukan dinasti politik di Banten. Lalu berikutnya ada dinamika keterwakilan politik dan dominasi elit. Studi ini mengungkapkan bahwa keterwakilan politik di Banten sangat didominasikan oleh elit politik keluarga Atut. Naiknya Ratu Atut sebagai gubernur menandai eksklusivitas sistem perwakilan yang menghambat keterlibatan masyarakat luas dan mempersempit ruang demokrasi representatif. Lalu berikutnya ada sejarah strategis dan masa depan dinasti politik Banten. Sejarah dan strategis politik dinasti Banten yang berakar dari Tubagus Kasan Kosif. Meskipun Ratu Atut pernah ditangkap KPK, dinasti ini tetap bertahan dan memenangkan pemilihan kepala daerah berikutnya. Rendahnya partisipasi politik masyarakat menjadi faktor penting yang memungkinkan dinasti ini terus berkuasa. Lalu berikutnya ada konsep. Yang pertama itu demokrasi representatif dan teori perwakilan. Demokrasi representatif adalah sistem pemerintahan di mana rakyat menyalurkan kehendak dan aspirasi mereka melalui wakil-wakil yang dipilih oleh secara langsung dalam lembaga legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sistem ini menjadi solusi praktis bagi negara dengan jumlah penduduk besar di wilayah luas, di mana demokrasi langsung sulit diterapkan. Dalam demokrasi representatif, wakil rakyat memiliki mandat untuk mengambil keputusan atas nama konstituen mereka, namun dalam praktiknya hubungan antara wakil dan yang diwakili bisa bervariasi, tergantung model perwakilan yang diterapkan. Teori perwakilan politik mengelompokkan hubungan wakil dan konstituen ke dalam beberapa model, yaitu yang pertama itu ada mandat imperatif, di mana wakil bertindak sesuai instruksi langsung dari pemilih. Lalu yang kedua itu ada mandat bebas, wakil memiliki kebebasan bertindak berdasarkan pertimbangan sendiri tanpa terikat instruksi konstituen. Lalu yang ketiga itu ada mandat representatif. Wakil dianggap sebagai bagian dari lembaga perwakilan yang mewakili seluruh rakyat yang bertanggung jawab secara kolektif. Lalu yang kedua itu ada mekanisme demokrasi perwakilan di Indonesia. Indonesia menerapkan demokrasi representatif dengan pemilihan umum langsung untuk memilih anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah. Lembaga legislatif seperti DPR, DPRD menjadi arena utama penyampaian suara rakyat. Namun, dalam praktiknya, wakil rakyat tidak selalu terikat langsung pada instruksi konstituen, melainkan juga dipengaruhi oleh mekanisme partai politik dan dinamika kekuasaan internal. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Dapat menggunakan metode studi literatur sebagai pendekatan utama untuk menganalisis fenomena politik dinasti serta keterwakilan suara rakyat dalam demokrasi representatif di Provinsi Banten. Yang pertama itu ada pendekatan penelitian, yang kedua itu ada tujuan penggunaan studi literatur bertujuan, lalu yang ketiga itu ada teknik pengumpulan data, lalu yang keempat ada teknik analisis data, lalu yang kelima itu ada keterbatasan metode studi literatur. Oke, selanjutnya dari segi pembahasan, yang pertama itu ada analisis kritis. Demokrasi representatif pada dasar lahir dari semangat untuk menghadirkan pemerintah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Teori ini mewakilkan perwakilan menjadi instrumen utama dalam penjalanan mekanisme demokrasi ini. Namun ketika praktik demokrasi dibajak oleh kepentingan elit melalui politik dinasti, idealisme perwakilan rakyat berubah menjadi simbolik semata. Fenomena ini sangat kentara di Provinsi Banten, sebuah daerah yang menjadi etalase bagi mana demokrasi bisa tersandra oleh kekuasaan keluarga. Teori perwakilan sebagai dijelaskan oleh
Hanan Pitkin, 1967, mencakup dua dimensi utama, representasi sebagai penggambar, dan berikutnya ada representasi sebagai pengambilan keputusan. Representasi sebagai penggambar menekankan pentingnya keberagaman dalam wakil rakyat, sedangkan representasi sebagai pengambilan keputusan berfokus pada kemampuan wakil untuk mengambil keputusan untuk mencerminkan kepentingan masyarakat. Di Banten, tantangan muncul ketika wakil rakyat berasal dari dinasti politik yang sama yang dapat mengakibatkan homogenitas dalam pengambilan keputusan dan mengabaikan suatu masyarakat yang lebih luas. Politik dinasti di Banten terlihat dari keberadaan beberapa keluarga yang mendominasi posisi politik, baik di tingkat lokal maupun provinsi. Fenomena ini menciptakan oligarki yang menghambat partisipasi politik yang lebih luas. Menurut R. William Lydia, dinasti politik dapat mengurangi peluang dari individu dari latar belakang yang berbeda untuk melibatkan dalam politik. Di Banten tersendiri, beberapa keluarga politik telah menguasai kursi-kursi strategis dalam pemerintah, sehingga menciptakan kesenjangan antara elit politik dan masyarakat. Politik dinasti tidak hanya mengakibatkan konsentrasi kekuasaan, tetapi juga menciptakan budaya politik yang mendapatkan loyalitas keluarga di atas kepentingan publik. Hal ini dapat dilihat dari praktik-praktik nepotisme dan favoritisme yang sering menjadi dalam pengisian jabatan publik masyarakat yang tidak memiliki hubungan dengan dinasti politik ini seringkali merasa terpinggirkan dan tidak memiliki akses yang sama dalam proses politik. Lalu ada tantangan dalam mewujudkan suara rakyat. Terdapat beberapa tantangan yang mewujudkan suara rakyat di tengah dominasi politik dinasti. Yang pertama itu ada akses terbatas. Masyarakat yang tidak memiliki koneksi dengan dinasti politik seringkali kesulitan untuk mengakses politik. Hal ini menciptakan kesenjangan antara elit dan masyarakat di mana hanya suara-suara tertentu yang didengar. Lalu yang kedua ada kurangnya pendidikan politik. Rendahnya tingkat pendidikan politik di kalangan masyarakat dan dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka dalam sistem demokrasi. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat mungkin tidak menyadari pentingnya partisipasi mereka dalam proses politik. Keterbatasan media yang tidak independen dapat memperkuat narasi politik dinasti sehingga mengurangi ruang bagi suara alternatif. Lalu untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama itu ada reformasi sistem pemilihan, menerapkan sistem pemilihan yang lebih adil dan transparan untuk mengurangi pengaruh dinasti politik. Misalkan, menggunakan sistem proporsional yang lebih inklusif dapat memberikan peluang bagi calon dari latar belakang yang beragam. Lalu yang kedua itu ada pendidikan politik, meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat melalui program pendidikan dan pelatihan. Lalu yang ketiga itu ada penguatan lembaga sipil. Lalu berikutnya ada sintetis pustaka. Teori dalam demokrasi representatif menekankan pentingnya wakil rakyat yang dapat mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Representasi tidak hanya berkaitan dengan penggambaran demografis, tetapi juga dengan pengambilan keputusan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Namun, di Provinsi Banten, fenomena ini politik dinasti telah mengganggu mekanisme ini menciptakan tantangan bagi representasi yang adil. Politik dinasti di Banten terlihat dari dominasi beberapa keluarga dalam posisi politik yang menciptakan oligarki menghambat partisipasi masyarakat yang lebih luas. Hal ini berpotensi menghambat suara rakyat, di mana aspirasi masyarakat yang beragam tidak terwakil. Teori perwakilan dalam demokrasi representatif berfokus pada bagaimana wakil rakyat dapat mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana representasi tidak hanya berkaitan dengan pemilihan keputusan.
Presentasi terdiri dari dua dimensi, presentasi sebagai penggambar dan presentasi sebagai pengambil keputusan. Politik dinasti yang ditandai oleh dominan beberapa keluarga dalam posisi politik menciptakan oligarki yang menghambat partisipasi masyarakat yang lebih luas. Mencatat bahwa dinasti politik dapat mengurangi peluang bagi individu dari latar belakang yang berbeda untuk melibatkan politik. Hal ini berimplikasi pada presentasi yang tidak adil, di mana suara rakyat yang beragam tidak terwakil ketika kekuasaan terpusat pada beberapa individu atau keluarga. Aspirasi masyarakat sering kali diabaikan yang mengarah pada apatisme politik. Kesimpulannya, dari analisis mengenai teori politik dalam demokrasi representasi di Provinsi Banten menunjukkan bahwa fenomena politik dinasti memiliki dampak signifikan terhadap presentasi suara masyarakat. Dalam konteks ini, teori perwakilan yang seharusnya mencerminkan keragaman dan aspirasi masyarakat seringkali terdistorsi oleh dominasi beberapa keluarga politik yang menguasai posisi strategis dalam pemerintahan. Hal ini menciptakan oligarki yang beragam. Politik dinasti di Banten tidak hanya mengakibatkan konsentrasi kekuasaan, tetapi juga menciptakan budaya politik yang mendapatkan loyalitas keluarga di atas kepentingan publik. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi dalam sistem pemilihan yang lebih adil dan transparansi, serta meningkatkan pendidikan politik di kalangan masyarakat. Dengan demikian, suara rakyat dapat didemokrasi dengan lebih baik dan demokrasi di Provinsi Banten dapat berfungsi secara lebih efektif dan inklusif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.